Alkisah, hiduplah dua saudara perempuan bernama Bawang dan Kesuna yang tinggal bersama kedua orang tua mereka. Bawang dikenal sebagai pribadi yang pandai mengambil hati orang, meski dengan cara yang tidak baik. Sementara Kesuna, sebaliknya, adalah pribadi yang rajin dan pendiam. Suatu hari, orang tua Bawang dan Kesuna pergi menggarap sawah. Sebelum berangkat, mereka meminta kedua anaknya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Bawang dan Kesuna mematuhi perintah orang tua mereka. Setelah orang tua mereka pergi, Bawang dan Kesuna membagi tugas. Bawang bertugas menumbuk padi, Kesuna mengayak hasil tumbukan, dan kemudian mereka akan memasak beras bersama-sama. Saat Kesuna bersiap-siap untuk mengayak padi, ia mengingatkan saudaranya yang sedang berbaring untuk segera ikut bekerja. Namun, Bawang menolak ajakan tersebut dan meminta Kesuna untuk menumbuk padi terlebih dahulu yang seharusnya menjadi tugasnya. Setelah Kesuna selesai menumbuk padi, Bawang berjanji untuk mengayaknya. Setelah selesai menumbuk padi, Kesuna kembali mengingatkan Bawang untuk segera melakukan tugasnya. Namun, Bawang tidak menepati janjinya dan enggan untuk mengayak padi. Ia beralasan bahwa dia yang akan memasak setelah Kesuna selesai mengayak padi. Khawatir mandat kedua orang tuanya tidak terselesaikan sebelum waktunya tiba, Kesuna pun melanjutkan mengayak padi. Setelah selesai menumbuk padi, Kesuna kembali mengingatkan Bawang untuk segera melakukan tugasnya. Namun, Bawang tidak menepati janjinya dan enggan untuk mengayak padi. Ia beralasan bahwa dia yang akan memasak setelah Kesuna selesai mengayak padi. Khawatir mandat kedua orang tuanya tidak terselesaikan sebelum waktunya tiba, Kesuna pun melanjutkan mengayak padi. Ketika padi telah menjadi beras, Kesuna segera memasaknya. Ia tahu betul bahwa Bawang akan kembali mencari alasan untuk tidak mengerjakan tugasnya. Bawang hanya berbaring dan bermalas-malasan sambil menyaksikan Kesuna bekerja dengan penuh ketekunan. Usai menyelesaikan tugasnya, Kesuna yang berkeringat ingin mandi di sungai dekat rumah mereka. Bawang pun mengizinkannya. Setelah mandi, Kesuna pulang ke rumah dan hendak berbaring karena merasa kelelahan. Sayangnya, setibanya di rumah, Kesuna disambut dengan amarah dari kedua orang tuanya. Ternyata, Bawang malah memfitnahnya dengan mengatakan bahwa Kesuna hanya bermalas-malasan dan tidak mengerjakan tugas apapun. Tanpa sepengetahuan Kesuna, Bawang mengotori dirinya dengan arang. Dengan cara ini, Bawang berhasil menipu kedua orang tua mereka. Termakan tipuan Bawang selama ini, sang ayah dan ibu pun menjadi murka pada Kesuna. Bahkan, mereka memukuli Kesuna dan mengusirnya untuk tinggal di tengah hutan. Walaupun merasa sedih, Kesuna pasrah dan pergi dengan terisak-isak. Saat beristirahat di tengah hutan, seekor burung cerucuk kuning menghampirinya. Kesuna yang sedang menangis terseduh-seduh, memohon kepada sang burung untuk mematuknya. Ia merasa lelah dengan hidupnya dan ingin mati saja. Burung itu pun mematuk ubun-ubun, telinga, leher, pergelangan tangan, dan kakinya. Alih-alih merasa sakit, patukan sang burung justru menghasilkan rangkaian emas bak mahkota di kepala Kesuna. Begitu pula dengan bagian lain pada tubuhnya yang kini dihiasi kalung, anting, dan gelang-gelang yang terbuat dari emas. Seketika, semangat hidup Kesuna kembali bangkit karena merasa dilindungi oleh sang burung. Akhirnya, ia kembali ke rumahnya dengan harapan akan diterima kembali oleh kedua orang tuanya. Sesampainya di rumah, ia mengetuk pintu dan memberitahu sang ayah bahwa ia telah kembali dari hutan. Akan tetapi, sang ayah tidak mau membukakan pintu. Setelah berkali-kali mengetuk pintu, sang ayah akhirnya bersuara dan mengucapkan bahwa dia tak lagi menganggap Kesuna sebagai anak. Tetap teguh pendirian, Kesuna berlari ke rumah neneknya untuk mencari perlindungan. Segera setelah mengetuk pintu, sang nenek membukakan pintu dan menyambut Kesuna dengan senang hati. Beberapa hari kemudian, Bawang mendatangi rumah sang nenek atas perintah ayahnya. Ia diperintahkan untuk membantu neneknya membuat api unggun. Saat sedang menyulut api, Bawang mendengar suara yang janggal. Ia bertanya kepada sang nenek yang menjawab bahwa mungkin itu adalah suara serangga. Sebenarnya, sang nenek sudah mengetahui apa yang terjadi dan sedang melindungi Kesuna. Ketika suara itu terdengar lagi, Bawang tak dapat menyembunyikan rasa penasarannya.
Ia segera menghampiri sumber suara tersebut dan terperanjat saat menemukan Kesuna sedang memintal benang di dalam sebuah kamar. Ia pun semakin terkejut saat melihat Kesuna menggunakan perhiasan emas di seluruh tubuhnya. Bawang, dengan sikap yang tak tahu malu, meminta Kesuna untuk memberikan salah satu emas tersebut kepadanya.